Selamat kepada TikTok. Kalian telah mendapatkan gelar bernama sarang monyet dari seorang YouTuber. By the way, kembali lagi di Bang Kurcaci. Gue Bang Kurcaci 01 dan yang kemarin itu adalah Kurcaci 02. Di sini gue udah lama nggak ngonten dan sekarang gue akan konten investigasi tentang TikTok sarang monyet. Topik kali ini sangat hangat, yakni aplikasi yang bernama TikTok. Apps, TikTok. Popular video sharing app TikTok. And TikTok, if it's not sold. TikTok telah menjadi salah satu platform media sosial yang paling populer di dunia dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif. Namun, di balik kesenangan dan hiburan yang ditawarkan, terdapat berbahaya yang perlu kita ketahui dan waspadai. Bahaya kecanduan. TikTok ini dirancang dengan algoritma yang sangat cerdas, sehingga membuat pengguna terus ingin menggunakan aplikasi ini. Fitur-fitur seperti FYP atau For Your Page dan Reels dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Hal ini dapat menyebabkan kecanduan, terutama pada anak-anak dan remaja. Kecanduan ini dapat berdampak kepada pertama, kesehatan mental, stres, kecemasan, dan depresi. Yang kedua, hubungan sosial. Hubungan sosial mengganggu interaksi dengan keluarga dan teman. Yang ketiga, prestasi akademik. Prestasi akademik ini akan menurunkan konsentrasi dan produktivitas. Dan yang terakhir, kesehatan fisik. Kesehatan fisik ini mengganggu pada tidur dan aktivitas fisik kita. Ancaman. Ancaman data privasi TikTok dikabarkan mengumpulkan data pengguna secara besar-besaran, termasuk informasi pribadi, nama, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua, lokasi. Mengakses lokasi pengguna dapat membahayakan kita. Dan yang ketiga, aktivitas online. Aktivitas online ini merekam semua aktivitas pengguna di aplikasi. Jadi tidak ada yang terlewat satupun. Dan yang terakhir, data biometrik. Kalian pasti dengar apa yang namanya biometrik. Ya, benar. Biometrik ini dapat mengakses data dari wajah kita dan suara serta sidik jari. Data-data ini dapat digunakan untuk tujuan pemasaran, penelitian, atau bahkan penjualan kepada pihak ketiga. Hal ini sangat beresiko terutama jika data tersebut jatuh ke tangan yang salah. Selanjutnya ada konten berbahaya. Ya, konten berbahaya. TikTok dapat menampilkan konten yang tidak pantas atau berbahaya bagi anak-anak. Contohnya seperti konten kekerasan, mempromosikan kekerasan dan agresi. Wah, bahaya banget ini. Terus yang kedua yang paling banyak diminati yakni konten seksual. Nah, konten seksual ini kalian tidak usah tanya ya, sepertinya kalian sudah tahu semua, yaitu mempromosikan konten dewasa. Dan yang ketiga, diskriminasi. Tentu saja ada diskriminasi, jelas. TikTok ini mempromosikan diskriminasi dan intoleransi. Yang terakhir ada konten yang memicu kecemasan. Promosikan konten yang memicu kecemasan dan stres. Sebab berbahayanya bukan? Lalu, konten ini dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak dan remaja, serta berpotensi menyebabkan trauma psikologis. Kalian sudah pernah tahu, kalian sudah pernah merasakan COVID, bagaimana anak-anak yang tidak sekolah dan main HP, ya itu sudah
Dan selanjutnya, pengaruh psikologis. Penggunaan TikTok yang berlebihan dapat mempengaruhi mental dan emosi pengguna. Contoh seperti perasaannya tidak percaya diri, membandingkan diri dengan orang lain. Dan yang kedua, kecemasan, memikirkan komentar dan like. Apakah dibalas, apakah di like, atau apakah videoku FYP apa enggak nih? Nah, itu deh. Yang ketiga, depresi, merasa tidak berguna dan tidak berharga. Wah, mana tuh? Yang terakhir, yang paling berbahaya adalah ketergantungan, merasa tidak bisa hidup tanpa TikTok. Ini sih bahaya banget ya guys, hati-hati ya guys. Selanjutnya, penggunaan tidak bijak atau menyebarkan informasi yang palsu atau hoax. Beberapa pengguna TikTok melakukan tindakan berbahaya atau tidak bijak untuk mendapatkan perhatian, seperti membagikan informasi pribadi, melakukan aksi berbahaya, mengikuti tren yang tidak sehat, dan membuat konten yang tidak pantas. Wah, ternyata TikTok sangat berbahaya ya. Pantas saja TikTok mendapatkan gelar sarang monyet. Mari kita investigasi. Dari hasil investigasi, kami menemukan ada 4. Yang pertama, bahaya kecanduan TikTok. Dari bahaya kecanduan TikTok ini terdapat 2 kasus nyata. Yang pertama, kasus TikTok addiction atau ketagihan. Ada seorang remaja di Inggris mengalami kecanduan TikTok selama 6 jam sehari, menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini mendapatkan dampak negatif kecanduan TikTok pada kesehatan mental. Sumber dari BBC tahun 2020. Dan yang kedua, yang ini lebih parah, kecanduan dan kesehatan mental. Penelitian ini dari Universitas Oxford tahun 2020 menemukan bahwa 70% pengguna TikTok mengalami kecanduan yang terkait dengan peningkatan stres, kecemasan, dan depresi. Kecanduan ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan hubungan sosial. Sumber dari Universitas Oxford tahun 2020. Selanjutnya ada dampak TikTok pada kesehatan mental remaja. Yang pertama, penurunan self-esteem. Penelitian Journal of Adolescent Health menemukan bahwa penggunaan TikTok yang berlebihan terkait dengan penurunan self-esteem, kepercayaan diri, dan kesehatan mental remaja. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial. Journal of Adolescent Health tahun 2020. Dan yang kedua, dampak pada kualitas tidur. Tentu saja jelas. Dari penelitian Universitas California menemukan bahwa penggunaan TikTok sebelum tidur dapat mengaruhi kualitas tidur dan meningkatkan risiko insomnia. Pantas saja banyak yang nggak tidur tuh. Kualitas tidur yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Sumber dari Universitas California tahun 2020. Selanjutnya ada kasus pelanggaran data privasi. Pengumpulan data tanpa izin tidak dikabarkan mengumpulkan data pengguna secara besar-besaran, termasuk lokasi, aktivitas online, dan data biometrik tanpa izin. Hal ini melanggar hak privasi pengguna. Sumber dari Komisi Eropa 2020. Yang paling parah adalah kebocoran data. Dari laporan BBC menemukan bahwa data pengguna TikTok dapat diakses oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan iklan dan intelijen. Kebocoran data dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi pribadi. Dari sumber BBC tahun 2020. Selanjutnya ada dampak konten berbahaya. Dari penelitian UNICEF bahwa konten kekerasan dan seksual pada TikTok meningkatkan risiko kekerasan dan pelecehan seksual pada anak-anak. Oleh sebab itu, kita sebagai remaja batasi waktu penggunaan TikTok
Pantau terus aktivitas anak-anak, lalu gunakan fitur keamanan dan privasi. Serta berhati-hatilah dengan konten yang dibagikan oleh orang-orang yang tidak jelas. Dan yang terakhir, edukasilah pengguna tentang bahayanya TikTok ini. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe.